Orang kalau fokus hanya kepada dirinya sendiri, kemungkinan besar orang itu bisa mengalami kekecewaan dalam hidup, Bapak Ibu. Pikirkan ini baik-baik Bapak Ibu. Bukankah ketika kita hanya mengurus diri kita sendiri dan berfokus kepada diri kita sendiri. Dan kita semua hanya diri kita sendiri, saya. Maka yang terjadi adalah kita akan gampang kecewa Bapak Ibu. Shalom semua, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Ada amin? Nah hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya kita masuk di bulan Agustus Bapak Ibu ya. Di bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan Bapak Ibu. Jadi kita masuk di tema kemerdekaan Bapak Ibu ya. Dan hari ini izinkan saya Bapak Ibu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu suka judul firman Tuhan, saya berikan judul Merdeka dari Depresi. Katakan sama-sama depresi. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kehidupan makin hari makin tambah berat Bapak Ibu ya. Setuju gak Bapak Ibu? Ya, ini saya datang ya bukan untuk nakut-nakutin Bapak Ibu, tapi percayalah bahwa memang Alkitab sudah kasih tahu kepada kita bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar Bapak Ibu. Jadi sebelum masa yang sukar datang, hari ini kita perlengkapi dulu Bapak Ibu ya. Jadi ketika nanti masa yang sukar datang, tidak ada di antara kita yang stres, tidak ada di antara kita yang mengalami depresi Bapak Ibu. Karena hari-hari ini ada begitu banyak orang masa sukarnya belum datang, udah banyak yang stres Bapak Ibu. Apalagi kemarin ya, 3 tahun berlalu ya kita bisa melewati masa pandemi, tapi ada beberapa juga dari rekan kita, teman kita, mungkin keluarga kita, saudara kita yang tidak bisa melewati masa pandemi dengan baik Bapak Ibu. Bahkan mereka ada yang sudah dipanggil Tuhan. Nah hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu siap merdeka dari yang namanya depresi Bapak Ibu? Siap ya Bapak Ibu ya. Nah hari ini kita akan belajar dari Elia Bapak Ibu ya. Kalau kita mempelajari Elia Bapak Ibu, kita tahu siapa Elia ya. Elia itu adalah manusia biasa ya. Klik sekali lagi ya. Alkitab berkata dalam Yakobus 5 ayat yang ke-17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Coba lihat tampang samping kanan samping kiri, lihat wajahnya, katakan ternyata Elia sama kayak kita. Manusia biasa Bapak Ibu ya. Gak ada yang hebat dari Elia. Betul gak? Setuju gak Bapak Ibu ya? Ini bukan saya yang ngomong Bapak Ibu. Tapi ini Alkitab yang berbicara kepada kita. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Tapi kenapa kemudian Alkitab memberitahu kepada kita bahwa sepak terjang Elia begitu luar biasa Bapak Ibu. Karena apa? Karena memang selama perjalanan pelayanan Elia ada begitu banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Elia. Kalau Bapak Ibu mempelajari kisah tentang Elia, Elia mampu membuat hujan tidak turun atas Israel. Bahkan Elia juga mampu membuat hujan turun buat Israel. Ya setelah mereka 3,5 tahun mengalami yang namanya kekeringan Bapak Ibu. Elia bahkan mampu menggandakan roti yang dimiliki oleh seorang janda dari Sarfat. Bahkan yang luar biasa, Elia mampu membangkitkan anak dari janda Sarfat yang meninggal dunia. Mampu dibangkitkan, yang mengerti katakan haleluya. Elia juga mampu mendatangkan api dari sorga untuk melahap korban bakaran di Gunung Karmel Bapak Ibu. Bahkan yang luar biasa, Elia mampu mengalahkan 450 nabi Baal. Sendirian Bapak Ibu, mengalahkan 450 nabi Baal dalam satu pertempuran. Bukan beberapa pertempuran loh Bapak Ibu. Satu pertempuran berapa yang mati? Masih ada manusia di sini Bapak Ibu. Ini pertanyaan Bapak Ibu. Minimal dijawab Bapak Ibu. Saya ulang sekali lagi. Dalam satu pertempuran Elia membantai berapa nabi Baal? Berapa pertempuran?
Pernah nonton film Rambo gak? Yang diperankan oleh saudara kembar saya yang bernama Sylvester Stallone. Hah? Film Rambo kan begitu ya kan. Dia ngelawan tentara Vietcong sendirian Bapak Ibu. Dari Rambo 1 sampai Rambo 10 gak mati-mati Bapak Ibu. Saya mau nanya, itu film Rambo Bapak Ibu dapat inspirasinya dari mana? Ya dari kisah di dalam Alkitab ini Bapak Ibu, begitu luar biasa. Elia digambarkan melakukan mujizat-mujizat yang keren dan luar biasa. Tapi sekali lagi, saya mau sampaikan kepada setiap kita bahwa memang benar Elia itu adalah manusia biasa. Kenapa? Karena di titik tertentu Elia sama seperti saudara. Elia sama seperti saya. Di titik tertentu dalam kehidupan Elia bisa takut. Elia bisa mengalami depresi. Elia bisa mengalami yang namanya kecewa. Sekalipun sebelumnya dia telah mengalami kemenangan. Mengalahkan 450 Nabi Baal. Kita mau buka Alkitab kita Bapak Ibu. 1 Raja-Raja 19. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Bapak Ibu kelihatan semua? Kalau Bapak Ibu kelihatan, Bapak Ibu yang baca semua karena kepanjangan. Siap? 1, 2, 3. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, apa perkataannya? 1, 2, 3. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Jadi ini ancaman kepada Elia yang disampaikan oleh Ratu Isabel. Yang mengerti katakan amin. Waktu ancaman itu disampaikan kepada Elia, Alkitab katakan apa? Baca dari Maka 1, 2, 3. Maka ketakutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kita baca nih tulisan yang saya tebelin. 1, 2, 3. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat cerita ini dan kemudian kita mengabaikan cerita-cerita di pasal-pasal sebelumnya, maka kita akan melihat seorang yang sangat kecewa dengan hidupnya. Ini adalah tipe-tipe orang yang pahit dengan hidup. Ini adalah ciri-ciri orang yang lemah Bapak Ibu. Bahkan kalau pakai bahasa kekinian, Elia begitu lebay Bapak Ibu. Kenapa lebay? Dia ingin mati. Dia ingin supaya Tuhan mencabut nyawanya dan berkata, aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Klik sekali lagi, baca ini baik-baik Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ketika seseorang pada titik tertentu ingin mati, klik sekali lagi. Ya, dia bukan hanya mengalami stres biasa Bapak Ibu, tetapi dia mengalami depresi yang sangat berat. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika setiap orang, saudara dan saya, kita semua bisa mengalami kekecewaan dalam hidup. Kita semua bisa mengalami yang namanya pahit dalam hidup. Sama seperti Elia mengalami stres, dia mengalami depresi. Dan saya mau kasih tahu kepada kita semua bahwa tidak ada yang kebal dari yang namanya stres dan depresi. Siapapun saudara, saudara punya duit, saudara gak punya duit, saudara bisa kena depresi. Saudara laki-laki, perempuan, saudara bisa kena depresi. Saudara paling sibuk dalam dunia ini, bahkan saudara paling nganggur dalam dunia ini, saudara pun bisa kena stres. Yang punya istri, punya suami bisa stres. Yang jomblo lebih stres lagi. Yang mengerti katakan haleluya Bapak Ibu. Ya, bahkan kita melihat dalam kisah Elia Bapak Ibu, kita melihat orang yang hebat.
orang yang super, orang yang diurapi Tuhan, orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi kita bisa melihat di titik tertentu, Elia berkata kepada Tuhan, aku ingin mati saja. Cabut nyawaku Tuhan, hidupku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bapak Ibu, tidak ada orang yang kebal dengan yang namanya stres, kecewa, depresi dalam hidup. Dan ini perlu disampaikan supaya kalau kita mengalami hal ini Bapak Ibu, kita perlu pertolongan. Bagaimana orang bisa menolong saudara? Saudara perlu mengakuinya. Kalau saudara sedang kecewa, saudara sedang stres, saudara sedang depresi, saudara perlu mengakuinya supaya ada yang menolong saudara. Saya mau kasih tahu bahwa saudara ya, kalau saya ngomong stres dan depresi itu beda dengan gila. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, beda dengan gila. Ya Bapak Ibu ya, stres itu ada tahapannya Bapak Ibu. Ada orang mengalami stres di tahap normal. Orang yang menghadapi masalah, menghadapi pekerjaan, ngurus anak, ngurus suami, ngurus istri, ngurus gereja. Haleluya. Bahkan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kadang-kadang anak kecil pun bisa mengalami yang namanya stres Bapak Ibu. Betul gak sih? Kalau kita lihat anak-anak kita yang mungkin udah kelas SMP, jangan SMP dah, dari kelas 5 SD, kelas 6 SD, kelas 1 SMP. Mungkin kalau kita tanya kepada mereka, mereka gak tahu stres itu apa. Mereka gak tahu depresi itu apa. Tapi kalau ditanya tentang ulangan, ya kan, PR udah dibikin atau belum, ketika ada tekanan tertentu, bahkan saya percaya bahwa anak-anak bisa mengalami yang namanya stres. Sekalipun dia gak tahu stres itu apa. Yang mengerti katakan amin. Dan kalau hari-hari ini, dan kalau minggu-minggu ini, Bapak Ibu, bulan-bulan ini, kalau setahun terakhir ini, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya kita masih bisa senyum. Kita masih bisa bercanda-bercanda. Kalau setahun belakangan ini belum ada yang kepengen bunuh diri, ada yang kepengen bunuh diri? Atau kepengen hidup, yang kepengen hidup boleh lambaikan tangannya. Yang kepengen hidup berlimpah-limpah-limpah, angkat tangannya lebih lagi Bapak Ibu ya kan. Katakan sebelah kanan sebelah kiri. Ya berarti belum stres, belum depresi berarti itu. Yang mengerti katakan haleluya Bapak Ibu. Ya kan berarti hidup kita masih baik-baik saja Bapak Ibu. Tapi hari ini kalau kita melihat hidup Elia Bapak Ibu, Elia sedang dalam keadaan yang sangat gawat. Kenapa? Karena dia berkata dia ingin mati saja. Dan hari ini kita mau belajar dari Elia. Kenapa Elia mau mati saja? Dan kalau kita mempelajari kisah tentang ini, prinsip-prinsip ini jadi reminder buat kita. Jangan sampai kita jadi depresi seperti Elia. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu siap belajar? Yang pertama Bapak Ibu, kenapa Elia mau mati saja? Yang pertama, klik sekali lagi. Ya, karena sesungguhnya Elia kecewa dengan apa yang dia lakukan. Bapak Ibu kalau kita mempelajari ya tadi ya, kisah yang tadi Elia mau mati saja, aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku, itu pasal 19. Kalau Bapak Ibu baca pasal sebelumnya, pasal 18 Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa Elia saat itu mengalami kemenangan yang besar. Dia seperti Rambo Bapak Ibu, ya kan? Dia mengalahkan 450 nabi Baal dengan kesatria, dengan begitu hebatnya, dengan begitu supernya Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat fakta ini Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa Elia adalah orang yang perkasa. Melawan 450 nabi Baal seorang diri. Elia begitu tangguh, dia begitu berani, dia tidak gentar sedikit pun. Bahkan kalau kita melihat ejekan Elia kepada dewa-dewa nabi Baal, kita bisa melihat betapa Elia begitu percaya diri. Tapi kenapa begitu masuk pasal yang ke-19? Setelah dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Hanya karena Ratu Isabel seorang perempuan hanya mengancam dia akan membinasakan Elia. Akan membinasakan, akan membunuh Elia. Nabi Isabel kan cuma satu Bapak Ibu. Halo? Perempuan lagi.
Tapi kenapa Elia begitu takut Bapak Ibu? Elia langsung mau mati saja. Dan hari ini kita mau belajar. Masalahnya di mana? Kok Elia bisa sedemikian drastis Bapak Ibu? Karena dia kecewa sekali lagi. Dan apa ujung pangkal kekecewaannya? Yang membuat Elia kecewa adalah begini Bapak Ibu. Elia mendemonstrasikan kuasa Allah. Supaya apa? Terlihat jelas bahwa Allah Yehova, Allah yang Elia sembah adalah Allah yang luar biasa. Dan Allah Yehova melawan dewa nabi-nabi Baal Bapak Ibu. Ya kan, mereka lagi bertanding antar Tuhan nih Bapak Ibu ya, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan Elia menang Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya Elia mampu menunjukkan kepada semua orang yang tidak percaya kepada Allah Israel bahwa Allah Yehova adalah Allah yang benar. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hebat. Itulah Allah Israel. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, Ahab dan keluarganya tidak bertobat juga. Masalahnya apa? Masalahnya bangsa Israel tidak mau bertobat juga. Tidak mau percaya juga kepada Allah Israel. Mereka tetap beribadah kepada Allah asing. Dan itulah yang membuat Elia frustasi. Mungkin dia berpikir dalam hatinya, buat apa capek-capek mempersiapkan peperangan ini, mempertaruhkan nyawa, tapi endingnya tidak ada perubahan sama sekali Bapak Ibu. Ahab dan keluarganya dan seluruh rakyatnya tetap menyembah dewa Baal. Itulah yang membuat Elia menjadi kecewa. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, waktu saya baca kisah tentang ini Bapak Ibu ya, ayat ini jadi penting buat saya. Kenapa? Karena saya mirip-mirip dengan Elia Bapak Ibu. Halo? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena saya dengan Elia juga sama-sama hamba Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, ayat ini penting buat saya. Bahkan ayat ini juga penting buat setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja ini Bapak Ibu. Ya, karena kalau kita tidak hati-hati, kita bisa kecewa. Para pelayan Tuhan bisa kecewa kalau dalam pelayanannya sepertinya tidak menghasilkan buah apa-apa. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya bersama dengan para volunteer, dengan para hamba Tuhan di tempat ini Bapak Ibu, kita selalu berharap supaya apa yang kami sampaikan, pelayanan yang kami berikan, yang kami lakukan mendatangkan perubahan dalam kehidupan Bapak Ibu. Itu harapan kami Bapak Ibu. Ya, coba lihat samping kanan samping kiri. Wajah tidak berubah memang. Kalau wajah memang sulit dirubah Bapak Ibu. Yang paling penting hatinya yang berubah. Dan karakternya yang berubah. Yang mengerti katakan amin. Ya, tapi ada di titik tertentu Bapak Ibu. Kalau kita sudah sampaikan firman Tuhan. Kita sudah ajarkan. Kita udah macam-macam. Kita udah lakukan pelayanan yang terbaik. Kita sudah berikan waktu kita. Bahkan kita sudah menolong dia. Bahkan kita sudah traktir dia macam-macam Bapak Ibu. Tapi di titik tertentu. Kalau kita sudah melayani memberikan yang terbaik. Tapi kemudian kalau tidak melihat perubahan. Yang bikin dosa tetap bikin dosa. Yang males tetap males. Yang punya hutang terus-terusan gak pernah belajar dan terus terjerat dengan hutang. Hidup sepertinya kayaknya gak ada urusannya sama Tuhan. Sekalipun mungkin datang beribadah. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kadangkala Bapak Ibu itu yang bisa menjadi celah untuk saya. Untuk kita semua para pelayan Tuhan. Ya, dan berkata kayaknya percuma kita melayani. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya udah persiapkan seperti apapun. Saya udah khotbah seperti bagaimanapun. Saya udah kasih ini kasih itu. Tapi seolah-olah kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan, begitu-begitu aja. Gak heran Bapak Ibu, di luar sana bukan di sini. Katakan sama-sama, di luar sana. Di sini belum. Di luar sana banyak orang-orang yang tadinya melayani,
Dia lepaskan, dia tinggalkan pelayanan dan berkata, kenapa kamu tidak melayani lagi? Karena saya kecewa, percuma saya melayani. Orang yang saya layani tidak mengalami perubahan. Bapak Ibu pernah lihat ada hamba Tuhan yang lepas pelayanannya karena stres dan frustasi? Pernah lihat? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Jangan sampai itu terjadi di Rumah Harmoni Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, maka sesungguhnya Bapak Ibu yang paling penting buat kami di tempat ini Bapak Ibu ya. Dan ini saya mau bicara buat setiap kita yang melayani, yang mengambil pelayanan di Rumah Harmoni ya. Klik sekali lagi bahwa begini, bahwa pelayanan itu soal kita melakukan kehendak Tuhan. Ada amin? Tapi soal buahnya, soal hasilnya seperti apa, itu bukan urusan kita. Halo? Urusan kita adalah kita tetap kasih yang terbaik. Kita layani jiwa-jiwa Bapak Ibu. Sampai titik darah penghabisan. Yang mengerti katakan amin. Soal nanti gereja ini mau penuh ya, atau gak ada jemaatnya sama sekali, itu bukan urusan kita, urusannya Tuhan. Gereja ini bukan punya orang, gereja ini punya Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Dan saya mau katakan juga Bapak Ibu, saya nanya nih, sama seperti worship leader Bapak Ibu ya. Berapa banyak worship leader yang kemudian frustasi karena mengajak jemaat untuk menyembah, tapi kemudian jemaatnya diem-diem dan melongo-melongo aja Bapak Ibu kan. Ya, di sini yang pernah WL, yang pernah ya yang berdiri di mimbar ini kadang-kadang kita udah dahsyat luar biasa Bapak Ibu ya. Jemaatnya. Hah? Ya, coba saya mau undang saudara bangkit berdiri. Coba saudara bangkit berdiri ya kan. Bangkit berdiri Bapak Ibu ya. Coba kita renggangkan dulu Bapak Ibu. Begini. Oke. Kalau WL-nya kasih tahu, mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu ngapain? Iya, lu ngangkat tangan di bawah. Coba angkat tangan, ya Bapak Ibu, ya kan. Nanti kalau ada worship leader yang berkata, ayo Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita bergoyang bersama-sama. Coba saya mau ajarin saudara ya. Coba sekarang ke kanan Bapak Ibu. Nah, coba kanan, sekarang ke kiri Bapak Ibu, ya kan. Sekarang ke kanan, sekarang ke kiri Bapak Ibu, ya kan. Sekarang ke belakang Bapak Ibu ya. Nah, ke depan Bapak Ibu. ya, silakan duduk lagi Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya ada begitu banyak Bapak Ibu WL yang kemudian frustasi Bapak Ibu. Ya WL pemimpin pujian Bapak Ibu yang kemudian melihat jemaatnya kok gak mau bergerak, kok diem-diem aja Bapak Ibu. Padahal lagunya bersuka cita. Bapak Ibu tadi Bapak Ibu dengar lagu Datanglah dan Bertahta. Ada orang gila tadi di depan sini Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu itulah pujian sukacita Bapak Ibu. Bapak Ibu pelajari firman Tuhan. Daud Bapak Ibu waktu dia mengiring tabut Allah, dia memuji Tuhan seperti orang gila. Nah, saya gak nyuruh saudara seperti orang gila. Biarlah yang gila di tempat ini cuman saya aja. Ya kan? Tapi minimal Bapak Ibu, saudara goyang kanan, goyang kiri, ya kan Bapak Ibu ya. Supaya apa? Supaya begini, respon Bapak Ibu kepada pujian penyembahan tidak membuat para pelayan Tuhan yang ada di depan stres dan frustasi Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu diem aja kayak patung, saya mau kasih tahu, itu WL abis kebaktian nanti di bawah pada nggak doyan makan semua Bapak Ibu. Karena udah stres Bapak Ibu pikirannya ya kan. Bahkan mungkin ada beberapa di antara mereka yang mungkin terintimidasi. Mungkin aku kayaknya bukan karunia memimpin pujian. Karena waktu aku memimpin pujian jemaat gak respon apa-apa. Ayo Bapak Ibu, jangan buat para pelayan-pelayan mimbar jadi stres Bapak Ibu. Katakan sebelah kanan sebelah kiri, kita mulai dari pujian penyembahan dulu Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya hari ini Bapak Ibu kalau kita fokusnya hanya melihat buah. Hari ini kalau kita fokusnya, kita harus lihat hasil Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu mengenai buah, kita tidak bisa memprediksi kapan buahnya itu akan nongol Bapak Ibu. Setuju gak? Satu hari dulu waktu saya masih kecil, saya ingat banget. Nenek saya Bapak Ibu waktu masih hidup. Bapak Ibu tahu ya,
Kalau jalan-jalan di perumahan tuh suka ada tukang yang bawa gerobak tanaman semua Bapak Ibu. Tahu ya? Dia keliling-keliling menjajakan tanamannya. Satu hari emak saya beli pohon mangga. Kenapa dia pilih pohon mangga? Karena waktu dia lihat itu mangga di pot udah keluar buah satu. Berapa buahnya? Wah, ini masih kecil aja, masih di pot aja udah menghasilkan buah. Dibelilah sama emak saya. Ditanam di pekarangan rumah. Mungkin sampai umur saya 20 tahun gak ada buah-buahnya Bapak Ibu. Batangnya dari segini Bapak Ibu sampai segede gini Bapak Ibu, gak keluar buahnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena begini, yang namanya buah kita gak bisa memprediksinya Bapak Ibu. Kapan buah itu akan kelihatan. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada yang memang kalau kita menanam sesuatu hasilnya langsung terlihat Bapak Ibu. Tetapi ada juga buah yang perlu waktu yang panjang Bapak Ibu. Oleh sebab itu hari ini bagian kita adalah konsisten melakukannya. Hari ini para pelayan Tuhan, ayo konsisten untuk melayaninya. Jangan hanya sekedar ingin melihat buah, tapi hargailah semua proses yang sudah kita kerjakan Bapak Ibu. Halo? Di sini ada yang berteman dengan saya lebih dari 5 tahun, ada lebih dari 5 tahun, yang lebih dari 5 tahun. Ya minimal angkat tangan tinggi lah ya kan. Ini yang udah 5 tahun nih Bapak Ibu ya. Masih ingat ya, kita mulai semuanya itu bukan di gedung ini Bapak Ibu. Kita mulai semuanya tuh di Gajah Mada Plaza Bapak Ibu, di Max Coffee Bapak Ibu. Kita gak punya ruangan. Halo? Betul gak? Tapi kita tetap setia. Kita tetap melakukan yang terbaik. Buahnya memang lama. Betul gak? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada sebuah ungkapan yang berkata Bapak Ibu, kita memang bisa menuntun kuda ke tepi sungai Bapak Ibu. Saudara bisa menuntun kuda ke tepi sungai, tapi soal kuda itu mau minum atau enggak itu air sungai itu, kita tidak bisa memaksanya Bapak Ibu. Oleh sebab itu bagian kita adalah, saya akan senantiasa mengajak Bapak Ibu untuk sungguh-sungguh sama Tuhan. Bagian saya adalah mengajar kita untuk mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Bagian saya adalah mengajak kita semua untuk tinggalkan hidup kita yang lama. Jangan sampai kita jadi pribadi-pribadi yang kompromi dengan dosa dan senantiasa hidup dalam pertobatan. Bagian saya adalah itu Bapak Ibu. Nah, soal Bapak Ibu mau atau enggak, terserah Bapak Ibu. Halo? Ini sekali lagi Bapak Ibu ya, saya tidak menyamakan Bapak Ibu dengan kuda. Ini hanya perumpamaan saja Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau boleh saya katakan, siapa nabi yang paling gagal di sepanjang Alkitab? Nabi itu namanya Yeremia Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Yeremia? Yeremia itulah nabi besar Bapak Ibu. Kenapa dia dijuluki nabi besar? Karena memang tulisan-tulisannya Bapak Ibu itu banyak dan kitabnya banyak Bapak Ibu. Tapi di sepanjang pelayanan Nabi Yeremia, Yeremia itu khotbah itu Bapak Ibu menyuarakan firman Tuhan. Mirip-mirip di Nikolas Bapak Ibu, keras. Halo? Tapi selama pelayanan Nabi Yeremia, tidak ada satupun orang Israel yang meresponi. Tidak ada pertobatan sama sekali. Jadi saya hari ini bisa membayangkan kalau saya jadi Yeremia, mungkin saya juga udah frustasi dalam pelayanan Bapak Ibu. Tapi Yeremia begitu konsisten dengan pelayanannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena Yeremia mengerti persis bahwa dalam hidup ini dan ketika kita melayani, ini adalah soal kehendak Bapa Bapak Ibu. Bukan soal hasilnya. Itu sebabnya hari ini para hamba Tuhan dan para volunteer, ya dari atas sampai bawah, ya kita sudah melayani dengan kasih. Tapi kalau hari ini mungkin hasilnya belum terlihat Bapak Ibu, ya hasilnya bukan urusan kita, hasilnya urusan Tuhan.
buat para orang tua di tempat ini. Kalau Bapak Ibu ada orang tua di tempat ini dan punya anak di Harmony Kids Bapak Ibu. Mungkin ada orang tua yang berkata, saya sudah memberikan yang terbaik buat anak saya. Saya udah lakukan ini, lakukan itu. Tapi sepertinya kok anak saya begini-begini aja. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Oke? Selama kita menabur benih, apalagi benih firman Tuhan kepada anak kita, percayalah firman Tuhan yang mereka terima Bapak Ibu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Oke? 1 Raja-Raja 19 ayat 5 dan ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Yang kedua, kenapa Elia mau mati saja? Yang kedua Bapak Ibu, karena ini dia, fisik kita menentukan keadaan jiwa kita. Oleh karena itu kita perlu sabat Bapak Ibu. Itu sebabnya kita perlu beristirahat. Katakan sebelah kanan sebelah kiri, istirahat. Katakan sebelah kanan sebelah kiri, istirahatnya hari Sabtu jangan hari Minggu. Hari Minggu waktunya kebaktian Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Ya, coba kita buka Alkitab kita Bapak Ibu, 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan ya. Kita baca 1, 2, 3. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya apa? Bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Wih, mereknya janji jiwa. Roti bakarnya kan asik tuh ya. Dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian berbaring pula. Jadi Bapak Ibu bayangin ya. Yang bangunin aja malaikat Bapak Ibu. Jadi ini dibangunin manusia udah gak mempan Bapak Ibu. Saking capeknya. Saking lelahnya. Dibangunin sama malaikat. Dikasih roti bakar. Asik. Dikasih americano. Dia makan, dia minum. Habis makan minum Alkitab katakan apa? Tidur lagi. Berarti artinya apa? Wah, kalau anak zaman sekarang tuh bilangnya capek bingits. Wah, iya kan? Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah Elia lalu makan dan minum dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah yaitu Gunung Horeb. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, hal yang kedua, kenapa Elia depresi dan mau mati saja, dan ini yang seringkali kita abaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, waktu saya masih SD, ada sebuah slogan berkata begini Bapak Ibu, mens sana in corpore sano. Bener gak ngomongnya? Ya kalau Bapak Ibu gak pernah sama SD memang susah yang kita ngomongnya Bapak Ibu ya. Mens sana in corpore sano Bapak Ibu, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah kalau saya balik Bapak Ibu, kalau fisik kita lemah Bapak Ibu, maka jiwa kita juga lemah Bapak Ibu. Jadi ada kaitannya antara tubuh dengan jiwa. Karena seringkali di mimbar ini kita diajarkan tentang jiwa dan roh, tetapi tubuhnya kita abaikan Bapak Ibu. Kita gak pernah jaga tubuh kita Bapak Ibu. Makanya hari ini jagalah tubuh saudara Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ya punya waktu ya, setiap hari mungkin dari jam 8 sampai jam 10 pagi Bapak Ibu bisa langsung hubungi Suri Bapak Ibu bisa nge-gym Bapak Ibu ya kan. Tapi kalau Bapak Ibu gak punya waktu, Bapak Ibu punyanya waktu Sabtu sore jam 6 sampai jam 9. Bapak Ibu free. Nah kita juga punya Harminton Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Harminton? Harmoni badminton Bapak Ibu ya kan. Bapak Ibu bisa join Harminton ya kan. Ya, ternyata banyak atlet-atlet di gereja kita nih Bapak Ibu ya kan. Ya, maksudnya gak ada yang bisa main Bapak Ibu ya. Yang penting tepok-tepok cari keringat, yang penting happy Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita harus menjaga Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau tubuh kita capek, ini bisa memicu stres atau depresi.
Oleh sebab itu dalam kisah Elia kalau kita perhatikan, Bapak Ibu perhatikan baik, Elia sampai berbaring dan tidur. Sampai dibangunin, dicolek sama malaikat Bapak Ibu. Dan malaikat kasih roti bakar dengan kendil yang berisi air Bapak Ibu. Lalu Alkitab berkata, Elia makan, Elia minum, lalu dia berbaring lagi Bapak Ibu. Saking capeknya yang luar biasa. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangankan capek Bapak Ibu ya. Siapa di sini yang kalau lapar emosi tingkat tinggi? Ayo ngaku. Kalau lagi lapar nih, emosinya tingkat tinggi. Sampai di restoran, bareng sama keluarga kita, sama teman-teman kita, saking laparnya, kita pesen menu yang paling gampang. Menu yang paling gampang untuk disiapkan. Bahkan kita suruh duluan bikin. Wush, yang lain baru nyusul. Begitu datang, yang lain punya. Datang, kita punya belakangan. Pernah ngalami gak? Saya sering ngalami tuh kayak begitu ya kan. Hah? Seakan-akan kayaknya Tuhan tahu kita lagi lapar dan kemudian kita diuji Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kita lapar aja Bapak Ibu, kita bisa emosi. Saya juga punya teman, saya juga punya family yang kalau kemudian lapar bisa emosi Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Apalagi Elia Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dia udah capek. Dia udah mempersiapkan 450 melawan 450 Nabi Baal. Dia sudah bantai mereka sendirian Bapak Ibu. Halo. Sekalipun dia mengalami kemenangan. Tapi Elia perlu juga Bapak Ibu yang namanya sabat. Elia perlu juga yang namanya istirahat. Sehebat-hebatnya hamba Tuhan. Sekalipun dia diurapi Tuhan. Jangankan diapain namanya? Ditumpang tangan Bapak Ibu. Diliatin hamba Tuhan orang bisa mental. Sekalipun dia hamba Tuhan sakti mandraguna. Dia perlu sabat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mempelajari firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Bahkan saya berani berkata begini. Tanah saja perlu yang namanya sabat Bapak Ibu. Dalam perjanjian lama ketetapan Taurat di Israel. Pada tahun ke-7 tanah harus diistirahatkan sama sekali gak boleh ditanami Bapak Ibu. Tanah harus dibiarkan di tahun ke-7 Bapak Ibu. Memang di tahun-tahun sebelumnya Tuhan memberkati tanah Israel Bapak Ibu. Tetapi sampai di tahun yang ke-7 mereka tidak boleh melakukan apapun kepada tanah tersebut. Tanah tersebut harus diistirahatkan Tuhan Bapak Ibu. Ya, poin yang sama yang saya ingin sampaikan kepada kita. Kalau tanah aja perlu diistirahatkan dalam perjanjian lama. Saudara juga dari tubuh tanah kan. Saudara juga perlu istirahat Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bukan mesin. Bapak Ibu bukan Iron Man. Iron Man aja perlu diservis Bapak Ibu. Mobil juga perlu diservis ya kan. Perjalanan yang jauh kita perlu pit stop Bapak Ibu. Kita melakukan perjalanan jauh kita perlu rest area. Kenapa? Karena kalau kita hajar terus perjalanan kita yang jauh bisa berbahaya Bapak Ibu. Dan kalau kita mengerti Bapak Ibu dalam hidup ini. Ya memang kita mesti produktif Bapak Ibu. Tapi ada kalanya kita juga perlu beristirahat Bapak Ibu. Alkitab berkata Tuhan menciptakan segala sesuatunya pada hari ke-7. Dan setelah hari ke-7 Tuhan beristirahat. Coba renungkan baik-baik Bapak Ibu. Tuhan aja istirahat. Tuhan aja. Tapi Tuhan istirahatnya bukan karena capek ya. Tuhan istirahat. Karena dia mau ajar kepada setiap kita. Bahwa begini, kalian yang ciptaan. Yang pencipta aja perlu istirahat, apalagi yang diciptakan Bapak Ibu. Halo? Makanya kalau bisa nih Bapak Ibu ya. Kalau bisa, akhir tahun, di penghujung tahun, Desember, minggu terakhir, kita gak usah ada kebaktian lah Bapak Ibu ya. Hah? Apa bulan Desember kita gak usah ada kebaktian sekalian? Kalau itu keenakan ya. Ya,
minggu terakhir di bulan Desember, kita gak usah ada kebaktian Bapak Ibu ya. Kita pergi, saudara yang mau pergi keluar kota, pergilah keluar kota. Ya, nikmati anak dan istri saudara. Nikmati keluarga saudara. Halo? Kita udah 1 tahun bekerja Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga. Yang ketiga, yang terakhir. Coba kita buka 1 Raja-Raja 19. Yang ketiga. Yang ketiga poinnya adalah, balik lagi yang ketiga. Yang ketiga, kenapa Elia mau mati saja? Karena Elia merasa diri paling hebat. Dan fokus kepada dirinya sendiri. Coba kita lihat ayatnya. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawab Elia. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Baca ayat yang saya kasih tebal. 1, 2, 3. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi waktu Tuhan bertanya kepada Elia, Elia, ngapain ngana di sini? Apa kerjaan ngana? Kan gitu orang Manado bilang Bapak Ibu kan. Ya, dengan kata lain Tuhan sedang mengingatkan bahwa begini Elia, pekerjaanmu itu banyak. Elia, rencanaku dalam kehidupanmu itu besar Elia. Tapi apa yang engkau buat? Lalu Elia berkata seperti ini. Aku udah kerja segiat-giatnya. Dari sini kita bisa melihat betapa lebaynya Elia. Dan lebih lebay lagi dia berkata, cuma aku seorang dirilah yang bekerja. Jadi saat itu Bapak Ibu dia menganggap bahwa selama ini hanya dia sendirilah seorang yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Hanya dia seorang dirilah yang berani menantang nabi-nabi Baal. Pertanyaan saya, apakah benar hanya tinggal Elia sendirian? Alkitab katakan apa? 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama. Demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi aku akan meninggalkan berapa? 7.000 orang Israel. Yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Dan yang mulutnya tidak mencium dia. Jadi yang tersisa, yang masih mengasihi, yang masih berpihak kepada Allah Israel, tersisa berapa orang? 7.000 Bapak Ibu. Elia selama ini berpikir bahwa hanya aku seorang diri saja yang bekerja. Hanya aku seorang diri saja yang tidak kompromi dengan Baal. Hanya aku sendirilah yang tidak sujud menyembah dan mencium Baal. Tapi Tuhan sesungguhnya berkata, masih ada 7.000 orang yang masih mempertahankan imannya kepada Tuhan dan tidak menyembah Baal. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Elia selama ini merasa bahwa dirinya yang paling hebat. Elia merasa dirinya hanya aku saja Tuhan. Bapak Ibu klik sekali lagi baca ini baik-baik. Orang kalau fokusnya hanya kepada dirinya sendiri, maka orang itu akan cenderung mengasihani dirinya sendiri. Orang kalau fokus hanya kepada dirinya sendiri, kemungkinan besar orang itu bisa mengalami kekecewaan dalam hidup Bapak Ibu. Pikirkan ini baik-baik Bapak Ibu. Bukankah ketika kita hanya mengurus diri kita sendiri dan berfokus kepada diri kita sendiri. Dan kita semua hanya diri kita sendiri, saya. Maka yang terjadi adalah kita akan gampang kecewa Bapak Ibu. Matius 16 ayat yang ke-24 firman Tuhan katakan apa? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku.
Jadi hari ini Tuhan berkata kepada kita bahwa dalam kehidupan ini fokus kita jangan diri kita. Justru Alkitab mengajar kepada kita, bantai diri kita. Salibkan diri kita sendiri Bapak Ibu. Saya mau kasih ilustrasi sama Bapak Ibu. Cuman saya perlu 2 orang volunteer nih. Asik. Boleh gak? Enggak, kalau gak boleh kita selesai. Hah? Boleh gak nih Bapak Ibu? Boleh. Ayo dong. Udah Her. Lu aja deh Her sama Wahyu. Lu berdiri di situ Her. Situ. Nah, Wahyu di sini yuk. Pegang kertas ini bro. Oke, pegang kertas ini ya. Bapak Ibu pegang semua handphone. Handphone itu ada kameranya. Kamera depan dan kamera belakang. Oke? Handphone ini adalah diri saudara sendiri. Siapa ini? Diri sendiri. Oke? Ini masalah nih. Ya memang dari wajahnya tidak terlalu bermasalah Bapak Ibu. Tapi kita anggap ini apa? Masalah. Ini Tuhan Bapak Ibu. Nah lu kesini gitu. Ini siapa? Ini siapa? Diri sendiri. Oke? Ada kameranya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu, kalau fokus kita Bapak Ibu hanya tertuju kepada Tuhan, maka masalah yang besar gak kelihatan. Yang kelihatan hanya Tuhan Bapak Ibu. Halo? Setuju Bapak Ibu ya? Tergantung fokusnya. Tapi kalau kemudian saya balik kameranya, saya balik pakai kamera selfie Bapak Ibu. Itu masalah. Ini Tuhan. Tapi fokusnya hanya kepada diri saya sendiri Bapak Ibu. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita tidak akan pernah bisa melihat pertolongan Tuhan untuk mengatasi masalah kita. Kenapa? Karena kita hanya fokus sama diri kita sendiri Bapak Ibu. Sekalian. Yang mengerti katakan haleluya. Terima kasih dibikin. Ya gak terlalu keren sih memang, tapi ya gitulah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi kalau kita fokus sama diri kita sendiri, kita gak akan pernah bisa melihat pertolongan Tuhan. Kita gak akan bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita fokus hanya kepada diri kita sendiri Bapak Ibu. Dan saya mau kasih tahu berapa banyak masalah yang timbul dalam hidup kita. Yang membuat kita stres dan depresi. Karena kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Halo? Betul gak? Makanya Alkitab berkata, pikul salib, sangkal diri. Jika aku tidak terbantai, maka kita akan hidup berdasarkan me, I and myself Bapak Ibu. Ya. Saya akan tutup dengan pertanyaan ini Bapak Ibu. Klik sekali lagi. Bapak Ibu tahu gak kenapa orang bisa gila? Orang bisa gila Bapak Ibu karena fokusnya kepada dirinya sendiri. Ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia mau, maka apa yang terjadi? Ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, gitu ya? Hah? Kira-kira apa yang terjadi? Maka dia akan stres Bapak Ibu. Orang kalau stres gak diobatin, kira-kira apa yang terjadi? Depresi. Depresi kalau gak diobatin, kira-kira apa yang terjadi? Nah, berakhir di sumber waras Bapak Ibu. Nah pertanyaan saya yang kedua. Bagaimana caranya orang gila disembuhkan? Nah mau tahu gak caranya?
Ya minimal kasih kode lah, begini-beginilah ya, jangan diem-diem aja. Ini kan pertanyaan, ada tanda tanyanya Bapak Ibu ya. Mau tahu gak bagaimana cara orang gila disembuhkan? Jadi orang yang udah gila ini Bapak Ibu, cara nyembuhinnya itu begini. Dikasih duit. Dikasih nasi kotak. Dikasih beras. Dikasih makanan, dikasih apapun. Waktu dia pegang semuanya. Duit, beras semua dipegang sama dia. Kemudian orang-orang gila ini diajak Bapak Ibu ke tempat orang-orang yang susah. Waktu dia sampai ke tempat orang-orang yang susah. Nah, orang-orang gila ini diajarin untuk memberi dari apa yang dia punya. Dia kasih beras yang dia punya. Dia kasih nasi kotak yang dia punya. Dia kasih duit yang dia pegang tadi. Waktu orang gila ini diajar untuk hidup tidak berfokus kepada dirinya sendiri. Dia mulai berfokus kepada orang lain. Maka yang tadinya gila, turun gilanya jadi depresi. Yang tadinya depresi, turun depresinya jadi stres. Yang stres disembuhkan Bapak Ibu. Kenapa dunia ini makin lama makin jahat? Karena ada begitu banyak orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana caranya supaya saudara dan saya hidup jadi berkat di luar sana? Jangan memikirkan dirimu sendiri. Kecuali kalau saudara pengen gila. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Lu mau gila? Belajarlah untuk tidak berfokus kepada diri kita sendiri. Yang mengerti katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Haleluya, haleluya.